Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan dunia, yaitu hukum tabur tuai. Hukum menabur dan menuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian atau hal bercocok tanam saja, saudara. Semisalnya kita menabur sebiji benih jagung di dalam tanah yang sudah diolah dengan baik, maka benih tersebut akan bertumbuh menjadi sebuah pohon jagung yang dapat menghasilkan buah jagung dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Berawal dari sebiji benih yang ditanamkan, dihasilkan biji yang jumlahnya berlipat kali ganda. Hukum tabur tuai ini juga berlaku dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan rohani, saudara. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang hukum tabur tuai, di antaranya Amsal 11 ayat 18, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, Amsal 22 ayat 8. Galatia 6 ayat 8 dalam perjanjian baru, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, dalam hukum tabur tuai ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Hari ini kita akan melihat, mendengarkan, merenungkan bagian pertama atau prinsip pertama dari hukum tabur tuai, yaitu menabur memerlukan harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, menabur memerlukan sebuah pengorbanan. Sebelum biji benih itu tumbuh, berkembang, membuahkan hasil yang berlipat, maka ia harus ditanam dan mati terlebih dahulu di dalam tanah. Seperti tulis dalam Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal melayani Tuhan, ada harga yang harus dibayar, ada sebuah pengorbanan. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki
atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 29 dan 30. Saudara yang terkasih, jika kita ingin berhasil dalam pelayanan, kita pun harus rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban keuangan, materi kita, menanggalkan ego, kesombongan kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan manusia lama kita. Jadi untuk mendapatkan tuaian, maka ada sesuatu yang harus kita tabur terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar bagaimana sebuah proses tabur tuai itu harus kami alami, di mana di sana ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Ya Tuhan, beri kemampuan bagi kami supaya kami mengerti firman Allah ini. Ketika kami ikut Tuhan, ketika kami mengerjakan pekerjaan Tuhan, setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami, baik itu dalam pelayanan gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, semua ladang pelayanan ini ada harga yang harus dibayar, ada sebuah pengorbanan yang harus kami alami ketika kami menabur sesuatu. Ya Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana melekat kepada Tuhan supaya kami dapat tetap kuat, menanggalkan ego kami, menanggalkan manusia lama kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiada terukur berkat yang telah Kau curahkan bagiku yang tetap percaya. Tiada terhitung berkat yang masih Kau sediakan bagiku yang tetap setia. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan setiap hari.
Putra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.